Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengantar atau perkenalan listrik statis. Jadi, secara umum materi kelistrikan dapat kita golongkan menjadi dua, yaitu listrik statis ya atau sifat-sifat listrik ketika diam. Kemudian nanti ada listrik dinamis, yaitu sifat listrik ketika dia mengalir. Nah, kapan sih listrik statis ini mulai ditemukan? Ternyata gejalanya atau tanda-tanda dari listrik statis ini telah diamati orang sejak 2600-an tahun yang lalu. Pada saat itu Miletus memperhatikan sebuah fenomena di mana ada fosil mirip kaca kayak gini. Ketika digosokkan dengan benda-benda halus seperti bulu atau pakaian, ternyata ia dapat menarik benda-benda tertentu, menarik bulu-bulu pakaian tadi secara ajaib. Pada saat itu dikatakan ajaib ya, karena fenomena ini belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Nah, berikutnya pada tahun 1600-an William Gilbert menamai gejala yang menarik tadi, gejala batu ambar tadi atau gejala-gejala sejenis yang dapat menarik benda-benda secara ajaib tadi dinamai dengan elektrik. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, batu ambar tadi kemudian dinamai dengan elektron, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan listrik. Jadi bukan elektron ya, elektron beda lagi. Selanjutnya, pada tahun 1700-an, seorang ilmuwan bernama Dufay memperlihatkan bahwa ada dua jenis gejala kelistrikan statis, yaitu resinus negatif yang bersifat negatif dan vitreous yang bersifat positif. Nah, berikutnya kita lihat pada tahun 1752, Franklin kemudian menyatakan bahwa fenomena kilat itu yang terjadi sebelum petir ya, sebelum hujan, biasanya terjadi ketika hujan atau sebelum hujan, dan batu ambar merupakan gejala yang sama, dan kemudian menamai gejala ini dengan memberi tanda dengan jenis listrik, yaitu listrik positif dan listrik negatif. Berikutnya Robert Millikan. Nah, kalau ini udah masuk periode agak maju ya, agak modern. Millikan ini bisa melakukan percobaan tetes minyak Millikan namanya. Kemudian ia akhirnya menemukan muatan dari satu buah elektron, yaitu elektron berarti yang kemudian kita ketahui sebagai partikel penyusun listrik, dari mana muatannya sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, percobaan tetes minyak Millikan ini nanti dapat kita bahas di topik fisika modern. Nah, apa sih penyebab gejala listrik statis ini? Nah, ternyata setiap benda itu memiliki muatan-muatan listrik. Jadi ada muatan positif, ada muatan negatif. Kalau muatan positif nanti kita kenal sebagai proton dan muatan negatif sebagai elektron. Kemudian ada benda yang tidak memiliki muatan. Benda yang tidak memiliki muatan adalah benda dengan jumlah muatan negatif dan positif yang seimbang, sehingga total muatan netral atau nol. Jadi kalau bendanya punya 5 elektron dan punya 5 proton, maka benda tersebut tidak akan memperlihatkan gejala listrik statis karena muatannya netral. Nah, di mana sih posisinya si proton itu? Proton terletak di inti atom. Kemudian disinilah tersebarnya elektron-elektronnya di antara inti dengan awan elektron atau elektron valensi, kulit elektron terluar. Nah, muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya jika berinteraksi. Misalnya, coba kalau kita gosokkan kaca dengan kain sutra, maka yang terjadi adalah elektron dari gelas atau dari kaca tadi berpindah ke kain sutra. Jadi kalau berpindah elektron dari gelas atau dari kaca ke kain, maka kain tadi tentu akan kelebihan muatan negatif atau elektron tadi, sehingga batang gelas tadi atau kaca tadi menjadi bermuatan positif. Nah, yang positif ini dapat menarik balon konduktor yang bermuatan negatif. Nah, nanti kita
Coba cari animasinya. Kemudian balon tadi tentu bermuatan, balon kemudian diberi muatan positif dengan menyentuhkan batang gelas sehingga keduanya sekarang bermuatan positif dan akan saling menolak. Jadi secara ringkasnya, gelas atau kaca digosokkan dengan kain sutra, elektron dari kaca akan pindah ke sutra sehingga kaca akan bermuatan positif, sutra akan bermuatan negatif. Kenapa kok begitu, Bu? Kenapa kok kain sutra yang menerima elektron menjadi negatif? Ya karena yang berpindah adalah elektron. Jadi sifat dari muatan itu adalah yang berpindahnya elektron, bukan protonnya. Jadi apa tadi? Kaca atau gelas menjadi bermuatan positif dan sutra menjadi bermuatan negatif. Ini ya gelas yang positif dan sutranya negatif. Nah sekarang gelas yang positif itu kita dekatkan dengan balon. Ternyata si balon ini dapat ditarik oleh batang gelas. Nah, balon ternyata bermuatan positif, kemudian diberi muatan positif dengan menyentuhkan batang gelas, sehingga keduanya sekarang bermuatan positif dan akan saling menolak. Jadi akan saling menolak ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa sifat dari ististatis kalau dia bermuatan sama, positif dengan positif, dia akan saling tolak-menolak. Next, sebaliknya tentu kalau dia bermuatan berbeda, negatif dengan positif seperti gelas dengan kain sutra itu kan katanya menarik di sini ya. Menarik menunjukkan bahwasanya mereka akan tarik-menarik. Nah, jika batang gelas yang positif tadi digosok oleh bulu hewan, muatan positif dari batang gelas berpindah ke bulu hewan. Jadi ini sebenarnya bukan muatan positifnya yang berpindah ke bulu hewan, tapi yang berpindah itu elektron dari bulu hewan pindah ke batang gelas. Sehingga batang gelasnya bermuatan negatif dan akan menarik balon konduktor yang telah bermuatan positif. Jadi muatan positif dari batang gelas berpindah, ini bahasanya seperti itu, yang terlihatnya seperti itu, padahal sebenarnya yang berpindah adalah elektron dari bulu hewan. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya muatan positif dengan muatan negatif ketika bertemu tarik-menarik, dan ketika muatan negatif dengan muatan negatif bertemu akan tolak-menolak. Nah, timbul pertanyaan berikutnya, berapa sih besar gaya tolak-menolaknya? Apakah sama antara elektron misalnya dengan kuat segini ketemu dengan elektron kuat segini, gaya tolak-menolaknya sama dengan ketika misalnya elektronnya sekian jumlahnya gitu. Nah, coba kita perhatikan sejarahnya. Pada tahun 1768, Coulomb mendapatkan gaya elektrostatis berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda dan sebanding dengan besar muatan benda tersebut. Jadi artinya kalau jaraknya dekat itu akan menghasilkan gaya yang tidak sama dengan jarak yang jauh gitu loh. Jadi jarak berpengaruh, kemudian berpengaruh juga adalah besar muatannya. Nah, karena dia yang menemukan ini adalah Coulomb, maka gaya ini kita sebut dengan gaya Coulomb. Nah, ini persamaannya, ini mungkin sudah udah kenal banget ya sama persamaan ini. F sama dengan K, QA dikali QB per RAB kuadrat, dimana QA adalah muatan pertama, QB adalah muatan kedua, dan RAB adalah jarak di antara kedua muatan antara A dengan B. Nah, di sini ada kuadrat ya, jadi jangan lupa mengkuadratkan. Kalau misalnya dalam meter, kalau misalnya dalam sentimeter, kita ubah dulu menjadi meter, baru kita kuadratkan. Dan K adalah tetapan dari gaya Coulomb ini, dimanakah nilainya adalah ini ada turunannya di fisika modern 1/4 epsilon 0, dan nilainya adalah sekitar 9 kali 10 pangkat 9, ya ini pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, kemudian muatan pertamanya, kemudian jaraknya itu harus dalam meter. Nah, ini kalau kita gambarkan, jika ada dua buah muatan positif dengan positif berdekatan, ini adalah A, ini B, ini jaraknya RAB, maka kita gambarkan garis gayanya itu keluar dari
muatan positif. Ini keluar dari muatan positif. Kenapa kok arahnya satu ke kiri, satu ke kanan? Karena kalau muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka interaksinya adalah tolak menolak. Jadi arahnya berlawanan. Nah, beda halnya dengan muatan negatif bertemu dengan muatan positif. Nah, kalau bertemu dengan muatan positif dengan negatif, maka arah gayanya itu adalah saling mendekati. Jadi yang dari positif itu masuk ke arah muatannya negatif. Nah, kita harus ingat bahwa gaya elektrostatis ini seperti gaya lainnya juga. Kita tahu bahwasanya gaya harus mempunyai arah karena merupakan besaran vektor. Sehingga kalau kita menghitung berapa besar antara gaya A dengan gaya B, setelah dihitung misalnya hasilnya adalah 100 Newton, maka harus dinyatakan arahnya. Arahnya itu kemana? 100 Newton dengan arah ke kiri atau arah ke kanan, atau dengan gaya tarik menarik. Seperti itu kita nyatakan nilainya. Kita nyatakan nilai dan arahnya. Kemudian bagaimana jika terdapat beberapa muatan lain yang mempengaruhi? Misalnya di sini ada Q1, kemudian ada Q2 negatif, Q1 positif, Q2 negatif, Q3-nya negatif, dan Q4-nya positif. Nah, ini berlaku seperti kita menghitung persamaan, kita menghitung dari resultan vektor. Kita cari dulu gaya antara dua. Biasanya kan yang ditanyakan berapa gaya Newton yang dialami, gaya Coulomb yang dialami oleh benda satu atau Q1. Maka kita hitung dulu gaya interaksi antara Q1 dengan Q2, kemudian antara Q1 dengan Q3, kemudian antara Q1 dengan Q4. Nah, kita baru nanti jumlahkan. Jadi F21, F31, F41 itu dijumlahkan. Nah, ini kenapa kok arahnya ke sini? Kita menentukan arah ini pakai pakai cara teknik di jajar genjang ya. Ini sudah belajar di fisika umum bagaimana cara mencari resultan dari beberapa gaya. Salah satunya adalah dengan memakai teknik jajar genjang. Ini arahnya ke sini. Nah, berikutnya setelah gaya kita mengenal medan elektrostatis atau medan listrik. Seperti halnya magnet, listrik ini juga punya medan. Dalam medan kita akan mengetahui kemana sih arah dari garis-garis gayanya. Nah, ternyata kalau muatannya positif kita menggambarkannya keluar dari medan ini, keluar dari muatan ini, jadi dia ke segala arah. Nah, kalau negatif dia menuju medan ini. Cara kita menggambarkan medan listrik. Nah, jadi kalau ada dua benda yang berinteraksi, nah seperti ini ya. Ini muatan positif, yang ini lupa ibu ngasih tanda, yang biru ini muatan positif, yang merah ini negatif, maka tadi kan arahnya keluar ya. Arahnya keluar ya, kalau positif arahnya keluar, kalau negatif arahnya ke dalam. Maka kalau positif dekat dengan negatif, maka dia akan tarik menarik. Maka garis gaya dari yang keluar dari positif ini masuk menuju muatan negatif. Nah, kayak gini kita menggambarkannya. Ilustrasi sederhananya seperti itu. Nah, berapa sih besar dari medan listrik ini? Nah, besarnya ada persamaannya I sama dengan K, Q, R per R kuadrat. Nah, ini cuma satu R Q-nya ya. Jadi Q-nya itu adalah besar besar medan magnet pada suatu titik. Oke, ini saja pembahasannya. Silakan nanti dipelajari di modul yang telah dilampirkan di e-learning. Saja, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum.